setelah kita hitung, kita rekap nilainya itu berapa gitu ya. Jadi dengan nilai itu akan membantu prodi untuk menentukan langkah selanjutnya. Apakah poin-poin mana saja yang harus kita upayakan, poin-poin mana saja yang harus kita tingkatkan itu biar kelihatan gitu. Jadi untuk persiapan akreditasi di tahun ini gitu nggih. Kemudian selain itu juga memaksa prodi untuk membuat LED dan LKPS karena memang di apa namanya tahun ini juga banyak ya prodi-prodi yang harus melakukan reakreditasi sehingga memang mau tak mau suka tak suka jadi harus menyusun gitu ya untuk LED dan LKPS. Kemudian selain itu kita juga nanti akan melihat Sidoakre untuk pengecekan dokumen. Jadi dokumennya sekarang tidak diupload di Google Drive, tapi ada di Sidoakre. Nah, nanti Bapak Ibu auditor akan diberikan akun untuk masing-masing auditor, gitu nggih. Kemudian selain itu, selain untuk prodi khususnya ya untuk prodi itu nanti ada 2 penilaian. Jadi akan ada penilaian dengan BTM ya, BTM karena memang kita juga harus melihat kesesuaian standar kita, apakah standar kita ini sudah sesuai dengan SNDikti ataukah sudah melampaui atau masih kurang dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian selain itu juga tadi kita akan melihat angka atau skor dari penilaian kita gitu. Sehingga Bapak Ibu nanti untuk AMI ini agak mempelajarinya ada beberapa. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu melakukan penilaian atau scoring itu harus melihat pedoman penilaian di BAN PT. Jadi Bapak Ibu ini memang belum bisa kita sesuaikan untuk Lamdik, Laminfo, Lamkes ataupun BAN PT. Jadi kita masih instrumennya masih satu, anggap aja ini semuanya BAN PT. Jadi memang belum bisa untuk menyesuaikan sesuai dengan lembaga akreditasi mandiri masing-masing ini ya. Jadi kita nanti sedang akan kita upayakan begitu karena kemarin kita ada tawaran dari mana itu Bu kemarin itu. Nah, itu sudah sesuai dengan lembaga akreditasi masing-masing gitu. Tapi tentunya butuh pembiayaan setiap tahun dan setiap prodi gitu. Sehingga ini kita mencoba dulu penilaiannya dengan menggunakan instrumen penilaian dari BAN PT gitu ya. Jadi sebenarnya emang ada perbedaan tetapi paling enggak hampir seperti itulah, hampir mirip seperti itu untuk penilaiannya. Jadi kalaupun ada nanti kita mengisi borangnya masing-masing, instrumennya masing-masing itu kalaupun ada penyesuaiannya hanya sedikit ya. Jadi tidak jauh-jauh amat dari penilaian dari BAN PT gitu. Walaupun ini perubahan ini nanti juga akan ada perubahan kembali sesuai dengan Permen 53 2023 bahwasanya akan ada perubahan standar nasional. Tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap instrumen AMI nanti ya. Tapi ini nanti kita tahun ini tetap laksanakan ini dulu ya. Tetap laksanakan instrumen ini. Jadi untuk prodi ada 2 penilaian, penilaian scoring dan penilaian kesesuaian standar. Sedangkan nanti untuk fakultas itu adalah penilaiannya adalah kesesuaian standar saja. Gitu ya. Jadi yang melakukan audit di fakultas hanya melihat kesesuaian standar seperti instrumen kita lalu. Memang ada perubahan sedikit. Nanti akan dibagikan linknya bahan-bahan untuk mengaudit dari Bu Etis. Kemudian yang prodi itu juga ada 2 instrumen. Nanti instrumen yang Excel untuk scoring sama penilaian yang kesesuaian standar. Gitu. Nah, kemudian untuk penilaian prodi dan fakultas itu nanti juga akan kita gunakan untuk menilai apa prodi terbaik dan fakultas terbaik. Ya, jadi skor itu untuk membantu kita membuat penilaian terbaik prodi maupun terbaik fakultas. Ya, untuk prodi kita lihat scoringnya dan nanti nilai kesesuaian standar. Kemudian yang fakultas itu nanti kita lihat di fakultas, misalnya fakultas kesehatan itu nanti ada 10 prodi. Nah itu skor penilaian akreditasi prodi 10 itu kita jumlahkan kemudian dibagi 10. Nah, itu sebagai nilai rata-rata fakultas itu berapa. Kemudian yang di FEHH itu berarti misalnya 6 prodi berarti penilaian dari 6 prodi itu kita jumlahkan kemudian dibagi 6, nah itu nilainya berapa.
Kemudian FKP juga begitu. Ya, jadi itu untuk membantu untuk menentukan fakultas terbaik maupun prodi terbaik. Begitu. Kemudian untuk menilai sekarang kita akan mulai masuk ke saya yang itu ya Bu, Excel ya Bu. Bu Ed. Nggih. Itu mungkin teman-teman semua sudah pernah membuka situ Agri atau belum ya? Oh, situ Agri. Mungkin tampilan situ Agrinya dulu baru masuk ke Excel. Atau Excel dulu ya nggak apa-apa ya. Wis kadung dibuka. Bu, ini loginnya pakai akun auditor ya, Bu? Kita situ Agri Bu Edis aja deh. Aku kok ini agak ini. Ya, Saya Excel dulu aja ya. Bapak Ibu, jadi ini adalah penilaian Excel yang akan kita gunakan. Sampun terlihat belum ya? Sudah. Nah, jadi untuk penilaian akreditasi ini kita penilaiannya masih seragam pakai ban PT ya. Jadi kalau nanti ditanya ini bukan KES, ini bukan Lamdik, ini memang bukan ya. Jadi kita masih ban PT. Jadi kita menganggap ini ban PT dulu lah. Apa namanya penilaiannya dengan penilaian dari ban PT ya. Kalaupun ada perubahan itu hanya sedikit saja gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan lembaga akreditasi mandirinya masing-masing begitu. Kemudian penilaiannya ini sudah sesuai dengan kriteria 9 ya, C1 sampai C9 ya. Kemudian ini kita lihat ya untuk C1 visi misi itu ada kondisi eksternal ya. Kondisi eksternal ini di dalam kriteria ini akan ada penilaian yang sudah sesuai dengan di penilaian lampiran 6B untuk penilaian akreditasi. Nanti jadi pedoman ketika Bapak Ibu mengisi di sini itu Bapak Ibu bawa boleh print-printan atau boleh membuka lampiran 6B untuk membantu menilai ataupun di sini sebenarnya sudah ada penjelasan di kriteria untuk kondisi eksternal misalnya. Untuk kriteria konsistensi dengan hasil analisis SWOT atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan, berarti kita nanti satu ya yang dipelajari banyak ya Bapak Ibu. Yang dipelajari adalah satu, Bapak Ibu harus membaca di kondisi eksternal di LED, kemudian Bapak Ibu baca SWOT itu di kriteria 10 ya, bawahnya kriteria 9, di bawahnya kriteria 9 itu ada kriteria poin D, itu ada SWOT, kemudian ada rencana pengembangan, itu ada juga di bawahnya SWOT ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu tempatnya untuk menilai penilaian di sini. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4 ini sudah ada penjelasan. Jadi Bapak Ibu nanti menyesuaikan apa yang ditulis di prodi. Kemudian nanti Bapak Ibu cukup menyesuaikan apa yang ditulis di prodi. Jadi jangan ditambah-tambahin. Kita sebagai audit internal harus memberikan nilai yang benar-benar mendekati apa yang ditulis prodi. Jadi jangan kita terlalu baik ya. Maksudnya apa? Kita nanti ternyata setelah di scoring misalnya di skor misalnya IKOR gitu, nilainya kok sudah 335 misalnya begitu ya. Nah itu benar nggak sih, realistis nggak sih itu nilai itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu dinilai terlalu baik menilai prodi. Jadi lebih baik karena kita internal, kita menilai yang sebenarnya yang ditulis prodi itu seperti apa gitu. Jangan terlalu baik gitu ya. Jadi lebih baik kita nilainya lebih pelit gitu ya. Dan nanti agar prodi apa? Prodi bisa berupaya untuk pengembangan atau berupaya untuk meningkatkan nilai di poin-poin tersebut gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini penilaiannya hanya ada poin 1, 2, 3, dan 4 ya untuk capaian. Jadi, ini nanti otomatis kalau nilai 1 kita enter ya. Nah, nanti otomatis sebutannya berarti nilainya kurang ya.
Kemudian nilai bobot, nilai tertimbang ini juga otomatis akan berubah. Dan nanti Bapak Ibu akan menambahkan di catatan auditor ini, ya, di catatan auditor ini apa temuan dari SWOT misalnya. Apakah SWOT-nya sesuai dengan kondisi real, apakah rencana pengembangannya sinkron atau sesuai enggak, ada perubahan apa. Nah, itu dicatat di catatan auditor. Nanti dituliskan akar masalahnya apa, kemudian rekomendasinya apa gitu. Ya, nanti ini contoh saja. Kalau nanti yang dibagikan di Bu Etis nanti masih kosongan, jadi Bapak Ibu cukup mengisi di capaian ini, nanti yang lainnya otomatis akan berubah sebutannya, bobotnya, nilai tertimbangnya bagaimana. Sampai kemudian nanti sampai di akhir total nilai itu akan terlihat nilainya berapa gitu. Nah, itu karena ini adalah penjelasan kualitatif ya, kualitatif berarti Bapak Ibu harus banyak mencerna ya, karena ini sifatnya kualitatif ya, artinya sesuai dengan persepsi dan tentunya juga disesuaikan dengan pedoman untuk lampiran 6B. Nah, itu Bapak Ibu harus mempelajari itu. Ya, di kondisi eksternal masih kualitatif, kemudian di B, profil UPPS ya. Di sini ada profil UPPS, profil unit pengelola program studi. Nah, apakah di sini kriterianya adalah menunjukkan keserbacukupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria. Kemudian menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan prodi, menunjukkan iklim yang kondusif. Nah, itu sudah ada di LED. Jadi Bapak Ibu baca, kemudian dilihat pedomannya, nilainya berapa ini. Kalau 1 nilainya bagaimana, 2 bagaimana, ini sudah ada penjelasan nilai 1, 2, 3, 4 sudah ada penjelasan di tanda merah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal menilai ya. Jadi kalau misalnya ini nilainya kok informasinya masih sangat sederhana ya. Oh, berarti nilainya 2 ya. Atau nilainya misalnya oh ini sudah lumayan. Prodi sudah lumayan menilai membuat profil UPPS-nya sudah memenuhi ini ya, poin 3 berarti nilainya 3. Oh, misalnya prodi sudah bagus dalam membuat profil UPPS, lengkap datanya, berarti nilainya 4 ya, nilainya 1 sampai 4. Gitu. Kemudian ini masih kualitatif ya. Kemudian poin C1 kita masuk visi misi ya. Visi misi di sini ada kesesuaian visi misi VMTS, UPPS dengan VMTS PS ya. Kesesuaian visi misi fakultas dengan kesesuaian visi misi prodi ya. Ada penilaiannya 1 2 3 4. 4 itu jika visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait dengan keunikan program studi serta didukung oleh data implementasi yang konsisten. Ya, jadi Bapak Ibu membaca visinya prodi dan visinya fakultas itu sinkron nggak? Kemudian kalau kemudian dilihat panahnya ini apa yang tidak sesuai atau ini sudah memayungi visi prodi apa belum ya. Jadi seperti itu, jadi dibaca. Kemudian nilainya berapa ya. Tadi ini sudah otomatis nilainya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau 4 itu nilai tertinggi, nilai yang paling sempurna. Nah, kemudian poin berikutnya, mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS. Ya, jadi di sini ada bukti dokumen penyusunan VMTS yang terdokumentasi dengan baik, ada keterlibatan internal maupun eksternal bila itu nilainya 4. Ada fotonya, ada daftar hadirnya. Jadi buktinya dilihat. Nanti Bapak Ibu melihat dokumen ini ada di Sido Akre. Ya, jadi di Sido Akre poinnya sama, dilihat itu akan ada dokumen ini harusnya. Jadi dibuka. Jadi ketika mengaudit, Bapak Ibu buka dulu di Sido Akre, kemudian nanti akan ada dokumen ya. Jadi Bapak Ibu mencari dokumen di poin C1.4.2 itu nanti dokumennya harusnya adalah dokumen penyusunan VMTS. Nah, kemudian jangan hanya lihat oh ini hanya judulnya dokumen VMTS, nggak dibuka dalamnya gitu ya. Nah, ternyata di dalamnya tidak ada keterlibatan pihak eksternal atau tidak ada tanda tangannya, tidak ada fotonya, berarti itu tidak lengkap. Jadi nilainya tidak mungkin 4 gitu ya. Jadi kalau 4 itu berarti lengkap ya, melibatkan ada dokumennya, ada melibatkan pihak eksternalnya, ada fotonya, ada daftar hadirnya, ada masukan dari para stakeholder yang dilibatkan ya, ada bukti masukan
masukan dari misalnya dari stakeholder atau alumni atau dari pengguna yang lain. Nah, itu ada penjelasannya. Itu ya. Kemudian selanjutnya itu saya berikutnya nanti juga sama penilaiannya. Nah, kemudian kalau kita nanti ini masih kualitatif, kemudian tata pamong, tata kelola itu masih kualitatif juga, jadi harus melihat Bapak Ibu melihat di misalnya SOTK-nya seperti apa, kemudian pewujudan good governance-nya seperti apa, itu dilihat dan dokumennya sudah ada juga, dan nanti dilihat disesuaikan dokumennya mendukung nggak, nilainya berapa, itu otomatis ya. Bapak Ibu cukup menilai di capaian saja gitu ya. Nah, ini sampai ke C2 ya, ini masih kualitatif ya. Ini dilihat, dibaca, jadi Bapak Ibu harus mempelajari. Kalau nggak mempelajari nanti akan kesulitan gitu ya. Nah, nanti otomatis akan keluar nilai Bapak Ibu tinggal mengisi nanti hasilnya akan keluar. Nah, kemudian kita masuk ke C3 mahasiswa. Nah, ketika mahasiswa berarti ini sudah angka kuantitatif. Ya, angka kuantitatif. Nah, Bapak Ibu akan mulai menghitung ya. Jadi, misalnya mahasiswa indikator kinerja utamanya adalah kualitas input mahasiswa. Ini kriterianya adalah metode rekrutmen dan keketatan seleksi. Metode rekrutmen. Kalau metode, namanya metode itu berarti ada beberapa metode yang digunakan untuk seleksi. Misalnya ada metode dengan uji tulis, dengan ada uji kompetensi yang lain, atau dengan tes kesehatan, atau dengan wawancara, atau apa, itu namanya metode. Nah, kemudian yang poin B, ini mulai keketatan seleksi. Ya, jadi ini antara rasio mahasiswa yang mendaftar dengan rasio yang dengan mahasiswa yang diterima. Jadi Bapak Ibu pedomannya adalah di lampiran 6B, jadi nggak bisa terlepas dari itu. Nanti dihitung berapa yang mendaftar, berapa yang diterima, nah skornya nanti berapa. Ya, misalnya skornya 2,5. Oh, dia nggak bisa ya kalau 2,5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini angkanya 1, 2, 3, 4. Nah itu. Nah, itu jadi kalau sudah poin C3 ini berarti data kuantitatif harus menghitung semuanya. Peningkatan calon animo mahasiswa berarti ini masih upaya yang harus dilakukan UPPS untuk meningkatkan calon animo mahasiswa. Kemudian layanan mahasiswa. Nah, kemudian SDM misalnya. SDM ini juga data kuantitatif. Jadi Bapak Ibu harus mengenal apa itu NDTPS. Ya, di situ sudah ada penjelasannya. Berarti ada jumlah dosen tetap program studi itu berapa angkanya, kualifikasi akademik DTPS ya, itu kan ini data-data pasti ya, data pasti yang tidak bisa kita tambahkan atau kurangkan, berarti data ini adalah hasil yang pasti. Jadi angkanya berapa nanti keluar nilai seperti itu. Nah, kemudian C5 itu keuangan sarana prasarana ya. Ini nanti dilihat biaya operasional pendidikan itu di Sidoarjo harus ada dokumennya, dana penelitian DTPS ya, dihitung lebih dari 10, kurang dari 10. Ini penjelasannya ada di lampiran 6 itu ya. Jadi dilihat nanti Bapak Ibu tetap bawa orek-orekan ya untuk menghitung ini, tidak bisa ngarang ya, tidak bisa di awang-awang ya, jadi dihitung. Nah, itu. Jadi biar Bapak Ibu sebagai GPM maupun GKM itu paham juga dalam menilai untuk di prodinya masing-masing ketika nanti ini sudah layak untuk di-upload apa belum ya. Nah, di sistem gitu ya. Jadi ikut membantu prodi, kaprodi untuk mempersiapkan instrumen kurangnya ketika mau di Halo, Bung Win.
Halo Bu Heni. Sepertinya Bu Heni terkeluar ini. Kita tunggu sebentar. Bapak Ibu, ini Bu Heni belum bisa saya hubungi. Kayaknya beliau keluar. Saya bel belum diangkat. Baik, sambil menunggu Bu Heni bergabung kembali, jadi nanti Bapak Ibu menilai dengan menggunakan Excel yang Bu Heni tadi tampilkan itu melalui Sido Agre, ya. Nanti akan kami beri akun untuk auditor. Ini auditornya, akunnya adalah bisa membuka prodi yang akan diaudit. Contoh ya, saya bukakan aja. Oh, ini Bu Heni sudah hadir. Bu Heni keluar. Masih.
Monggo Bu Yani dilanjutkan kembali. Bapak Ibu tadi saya sampai C berapa ya? C5. Bu Hen. Saya ngomongnya sudah sampai terakhir, ternyata sampai peta capaian. sudah sampai peta capaian kok ternyata Ternyata sudah sendiri. lost contact, ngomong sendiri. Ya, C5. C5 berarti kita ke keuangan. Nah, jadi nanti di Sido Akre Bapak Ibu akan melihat biaya operasional pendidikan dan tentunya di LED maupun LKPS nanti juga ada ini ya. Data ini dana penelitian, dana pengabdian. Nah, itu dilihat nanti nilainya berapa. Ya, jadi jika DOP-nya lebih dari 20, maka skornya berapa? Jika kurang dari 20, maka skornya berapa? Memang harus dipelajari di lampiran 6. Kemudian pendidikan, ini juga di C6, pendidikan, ini keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Berarti nanti di Sido Akre akan juga ada dokumen penyusunan kurikulum, ya, kemudian SK-nya, dari SK-nya, kemudian ada kurikulumnya, kemudian SK tim penyusun, kemudian ada kurikulum yang sesuai dengan SNDQ itu harus ada profilnya, harus ada capaian pembelajarannya, ada bahan kajiannya, ya itu semuanya harus sesuai. Kemudian ada dokumen apa namanya keterlibatan pihak eksternal maupun internal, ya jadi dari alumni, dari stakeholder, ya dari pengguna itu juga ada dokumennya, kemudian ada daftar hadir berita acara itu nanti masuk ke dokumen Sido Akre. Nah itu nilainya berapa ya? Kalau lengkap berarti nilainya 4, kalau nggak lengkap berarti ada poin 1, 2, 3 ada penilaiannya. Ya kemudian kesesuaian CPL dengan profil lulusan, nah itu nanti dilihat juga dibaca di kurikulum. Nah karakteristik pembelajaran ini yang interaktif seperti apa, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, itu seperti apa nanti dilihat ya di LED-nya. Nah, ini sampai ke C6 ya, nilainya berapa itu akan muncul ya Bapak Ibu. Kemudian penelitian dari roadmap, kemudian kesesuaian roadmap mahasiswa dan dosen, kemudian keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian, kemudian ada evaluasi MONEF ya, MONEF roadmap, MONEF kesesuaian ya, kemudian ada tindak lanjut dari hasil MONEF itu sebagai bukti dari C7. C8 juga sama. C9-nya juga ini adalah analisis pemenuhan CPL, ya, IPK lulusan, prestasi. Nah, ini Bapak Ibu harus dihitung. Kemudian prestasi mahasiswa ada berapa, masa studi, keberhasilan masa studi. Nah, dilihat nilainya berapa. Ya, kalau misalnya nilainya bagus, ya kasih aja nilai bagus nih, otomatis nanti keluar dan ada pengalinya juga sudah otomatis keluar. Itu. Kemudian setelah C9 selesai, Bapak Ibu masih menilai di analisis dan penetapan program pengembangan. Itu ada di LED bagian bawah-bawah ya, poin D. Nanti dibaca tentang keserbacukupan, kelengkapan, keluasan, kedalaman ya. Kemudian ada analisis SWOT, SWOT-nya dibaca, program pengembangannya dibaca. Nah, kalau bagus berarti nilainya 4. Kalau masih kurang sempurna berarti nilainya 3 gitu ya. Ini kualitatif lagi. Nah, nanti skornya itu perkiraan akreditasinya ada di sini Bapak Ibu. Ya, jadi setelah Bapak Ibu mengisi nanti otomatis nilainya akan keluar di sini. Jadi kalau misalnya 323 itu berarti masuk ke baik, apa baik sekali, apa unggul ya.
Nah, kemudian kita dalam menilai ini juga jangan terlalu kesannya jangan terlalu pelit juga. Jadi misalnya dari BAN PT aja menilai akreditasinya sudah baik sekali. Tapi ketika kita AMI kok nilainya misalnya masih baik, masih kurang dari 200, artinya ini jarak rentangnya terlalu jauh. Nah, itu berarti perlu kita evaluasi diri kita yang mengaudit ya. Kemudian tapi juga jangan terlalu longgar. Jadi jangan terlalu baikan dalam memberikan penilaian ya. Kalau kita terlalu longgar itu juga nanti akan membuat prodi itu akan santai. Berarti nilaiku sudah bagus kok di AMI nilainya sudah bagus berarti tidak ada yang perlu saya perbaiki gitu ya. Tapi kalau kita nilainya sesuai aja apa yang mereka tulis, dokumen yang mereka siapkan ya nanti itu ya yang harus nilainya real berapa itu ya, perkiranya seperti itu. Jadi nanti template-nya cukup sampai ke perkiraan akreditasi ya. Nanti ini nilainya kosongan, Bapak Ibu tinggal mengisi. Ya, kemudian akar masalahnya apa, tindak lanjutnya apa itu ada di kolom samping sebelah sini ya. Akar masalah. Kemudian catatan auditor dulu temuan-temuannya, kemudian akar masalah dan rekomendasi. Itu yang harus ditulis ya oleh auditor. Nah, ini adalah dari penilaian scoringnya, ya scoringnya. Nah, nanti di sebelah sini ini adalah peta per kriteria. Peta per kriteria ini adalah sesuai dengan ini otomatis terisi kalau kita sudah mengisi di evaluasi set awal. Bu Hen, itu kok nggak kelihatan ya Bu Hen setnya? Nah, nggak jalan Bu ini. Ini? Ya, sudah. Nah, jadi di sheet berikutnya ini sudah otomatis terisi, ya dan sebutannya juga sudah otomatis. Kemudian di peta capaian per kriteria ini juga akan otomatis tergambarkan di sini. Jadi yang mendekati angka 0 berarti capaiannya rendah. Kalau mendekati angka 4 berarti capaiannya bagus. Ini di C berapa itu akan tampak. Ini loh C1 kita itu capaiannya nilainya 4 itu pada misalnya C1 41. Ya, yang paling rendah ada di mana? Nah, itu akan kelihatan. Ini capaian C1, ini capaian C2 ya. Ini capaian C3, ini capaian C4 ya. Jadi semakin mendekati angka 4 berarti semakin bagus capaiannya ya, semakin mendekati angka 0 berarti kita masih kurang ya. Tuh, ini masing-masing per kriteria akan tampak. Nah, tampak peta seperti ini. Sampai ke analisis SWOT dan rencana pengembangan. Kemudian sebelah set berikutnya, ini adalah peta capaian secara umum dari C1 sampai C9 dan SWOT dan rencana pengembangan. Jadi kalau secara keseluruhan ini akan jauh lebih kelihatan dari masing-masing kriteria itu kalau dibandingkan mana yang paling kurang sehingga prodi itu harus bisa mengupayakan poin yang kurang itu. Ya, misalnya ini kok nilainya 0, mana itu? Nah, ini kelihatan ada di C berapa. Nilainya yang 4 ini apa saja? Ini bagus-bagus ini ya, ada bagus. Tapi yang kurang-kurang ini masih 1, 2, 3, 0. Nah, itu berarti harus ada perubahan atau ada peningkatan dari prodi, ada upaya dari prodi untuk pengembangan. Begitu untuk Excel-nya Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan dulu? Jadi kita belajarnya banyak ya. Dari itu lampiran 6B, jadi nanti Bapak Ibu akan dikirimi sepaket instrumen. Ya, satu akun Sidoarjo, yang kedua ini Excel ini, kemudian lampiran 6B untuk penilaian program sarjana, kemudian ada template laporan AMI Prodi, template laporan AMI Fakultas, kemudian kesesuaian prodi, kesesuaian fakultas ya nanti dikirim sama Bu Etis. Ada yang kita diskusikan Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu, ini mumpung kepanggih diskusi pertama. Ini monggo Pak Guntur, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mohon izin bertanya Bu Heni dan Bu Etis keterkaitan untuk sebagai pengelola di GKM. Saya belum memiliki link atau password begitu. Jadi untuk cross check keseluruhan ke teman-teman itu saya mengalami kesulitan. Jadi kemarin saya hanya masih menggunakan milik Pak Aris begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu, untuk penilaian kaitan yang tadi, apakah di Ban PT dan Lampentekes itu sama, Bu? Sesuai dengan kriteria penilaiannya tadi. Dan saya, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Guntur. Ya, yang pertama Pak Guntur terkait dengan akun. Maksudnya ini ketika Pak Guntur mau ngecek dokumen-dokumen atau bagaimana? Atau ngecek di Siakat atau ngecek di mana? Oke, untuk di dokumen kaitan di Siakat maupun yang lain, Ibu. Oke. Jadi kalau misalnya Pak Guntur ada kebutuhan untuk mengecek itu, seharusnya dari awal Pak Guntur segera melapor ya. Nanti akan dibuatkan akun di BPTIK untuk dibuatkan akses masuk ke Siakat. Kemudian akun di Sidoakre ini nanti dibagi. Kemudian yang lama-lama itu tentunya kalau segera melapor nanti akan segera disesuaikan untuk nama Pak Guntur maupun akun maupun passwordnya gitu. Kalau misalnya sementara ini pakai akunnya Pak Aris masih dipinjem ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibuatkan ya nanti tinggal lapor aja. Baik, Ibu. Ya, kalau Pak menggunakan Pak Haris itu kita harus konfirmasi ke OTP-nya dulu ke linknya Pak. Oh gitu. Berarti harus nanti dibuatkan aja kalau gitu. Oke, nanti saya bantu Pak Guntur, saya hubungkan dengan Pak Hasan, nggih. Iya, Ibu, matur suwun. Kemarin Pak Irsal juga sudah saya komunikasikan dengan Pak Hasan. Yang lain selain Pak Guntur ada lagi biar sekalian misalnya yang belum punya akses ke Siakat, selain Pak Guntur ada lagi kah? Saya, Bu. Pak Sudiono, nggih. Ya. Lalu Pak Guntur, Pak Hendrika sudah ya Pak Hendrika? Saya belum, Bu. Pak Hendrika juga belum. Ya, belum. Jadi 3 orang ya, Pak Sudiono, Pak Guntur, dan Pak Hendrika. Ya, siap. Terima kasih. Sudah, ada lagi yang tadi terkait dengan akun. Nah, berikutnya pertanyaan kedua. Jadi tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwasanya sekarang itu kan ada penilaian dari masing-masing lembaga akreditasi mandiri oleh masing-masing profesi. Ada Lamkes, ada Lamemba, Lamimfokom, ada Lamdik, gitu-gitu ya. Kemudian ada Ban PT. Untuk penilaian kita, karena kita belum memiliki sistem dan belum menyesuaikan ke lembaga akreditasi yang lain, jadi pedoman kita adalah masih menggunakan Ban PT. Jadi penilaian dari Ban PT dan LAM yang lain itu hampir mirip. Memang ada perbedaan-perbedaan, tetapi itu masih masih perbedaan-perbedaan itu tidak terlalu jauh dari penilaian Ban PT. Mereka memiliki kekhasan. Lamdik ya ada penilaian yang urgent yang harus dilakukan di Lamdik. Lamimfokom juga nanti ada penilaian khusus ya seperti itu. Tetapi secara umum indikator-indikator penilaiannya itu hampir mirip dengan indikator yang dari Ban PT, Pak Guntur dan Bapak Ibu yang lain. Jadi kita masih ini dulu ya, masih ini dulu. Sementara ini dulu karena kita memang belum memiliki instrumen dari Lamdik atau Lamimfokom ataupun dari LAM yang lain ya. Jadi kita pakai pengukuran penghitungan dari Ban PT dulu gitu.
Nanti sambil jalan, karena di tempat lain juga sedang pengembangan gitu, maksudnya untuk instrumen penilaian yang otomatis nilainya keluar gitu. Jadi kita punyanya baru ban PT gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan ini dulu untuk menghitung. Nah, kemudian misalnya di ban PT itu kan ada kondisi eksternal. Ini utamanya kalau saya baca di poin 1 di kondisi eksternal itu ban PT itu ada poin ini kondisi eksternal, sedangkan misalnya Lamkes atau Lamdik itu tidak ada poin ini. Nah, ini perlu kesepakatan saja. Seandainya di kondisi eksternal ini kan kualitatif. Nah, misalnya baik yang menuliskan kondisi eksternal, misalnya yang ban PT kan berarti kan Jepang, hukum, kemudian Inggris, terus mana lagi yang ban PT ASEAN. Nah, ini tentunya mereka akan menulis ini, kondisi ini, ya. Kondisi ini akan ada di LED. Kemudian yang Lamkes pasti tidak ada. Nah, kita tetap harus mengisi capaian di sini. Jadi kita anggap misalnya di kondisi eksternal itu kalau kita sepakati nilainya 3 bagaimana Bapak Ibu? Jadi 3 itu sudah membantu Bu Hen. Ya. Sepertinya kalau di Lambetekes analisis SWOT itu ada di ini ya, di poin D. Kriteria 10 ya. Ya, jadi ada beberapa yang analisis SWOT-nya itu ada di poin D. Jadi Bapak Ibu harus paham. Jadi di poin D ini kalau Lamkes itu muncul dia analisis SWOT. Ini bisa diambil dari sini penilaiannya, ya tidak harus otomatis kondisi eksternal, karena kondisi eksternal itu nanti isinya indikatornya juga banyak. Jadi ada peran UPPS terhadap bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, itu indikatornya banyak termasuk analisis SWOT dan rencana pengembangan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ini bisa mengisi, ambil dari poin D tadi yang bawah, ini boleh kita isi. Capaian sini, atau kalau seandainya di LED-nya itu tidak muncul sama sekali data ini, nah ini kenapa? Di Renstra PPS atau mungkin tidak dari Renstra, nah itu juga boleh diambil dari Renstra. Ini, jadi isinya itu ada identifikasi kondisi lingkungan dan industri, menetapkan posisi relatif prodi terhadap lingkungannya. Jadi dengan adanya prodi kita itu, bagaimana persaingan di tingkat nasional itu seperti apa? Itu tertulis di kondisi eksternal. Ngeten Pak Guntur dan teman-teman, ada lagi? Terima kasih Ibu atas informasinya. Oke, nanti Pak Guntur bacaannya banyak loh Pak. Ada ini, ada di lampiran 6B dibaca loh Pak untuk mengisi ini, oke. Baik Ibu, mohon bimbingan dan arahannya terus. Oke, nanti timnya dengan siapa, terus saling mengingatkan, saling membantu. Karena ini sama-sama belajar dulu, karena belajar ini pun juga perlu mencermati, perlu pelajaran dulu ya. Ini karena ini semuanya baru pertama menggunakan instrumen ini, jadi saling mengingatkan, saling membantu gitu. Ya nanti tinggal pembagiannya, nanti kan ada laporan Excel, ini tentunya diisi ya. Jadi misalnya di auditor prodi hukum misalnya, hukum itu nanti yang audit 1 orang atau 2 orang ya? 1 prodi 2 orang ya Bu? Nah, prodi 2 orang. Itu disepakati saja. Ini lebih baik, ini yang mengisi 1 orang mengisi di Excel, karena ini pun ngisinya juga mumet, ya pusing gitu. Nah, yang 1 mengisi di kesesuaian standar. Ya, jadi auditor satunya mengisi di kesesuaian standar, yang satunya mengisi ini. Nah, nanti baru hasilnya di laporan, template laporan AMNI Prodi, itu nanti kita akan menuliskan hasil temuan ini, scoringnya, dan hasil catatan auditornya, sama menuliskan hasil kesesuaian standar yang BTM itu. Jadi baru digabung menjadi 1 laporan AMNI Prodi. Itu. Jadi ini lebih baik ini 1 yang mengerjakan, 1 mengerjakan di BTM yang biasa
bisa kita kerjakan ketika AMI. Begitu Bapak Ada Ibu. pertanyaan dari Bu Kartika, Bu Heni. Monggo silakan Bu Kartika. Terima kasih Bu Heni dan Bu Eris. Bu izin bertanya. Berarti kan ini kan data yang kita yang kita upload itu kan data yang ada di Prodi nggih, Bu nggih? Apa adanya gitu ya intinya ya. Nah, terkait dengan keuangan Bu, biasanya kan kalau keuangan itu kan kami itu kan minta Pak Kus untuk membantu gitu nggih lah. Terus ini triknya di Prodi pripun Bu? Apakah kita harus meminta data keuangan di bendahara atau bagaimana Bu? Kalau yang keuangan karena kan kalau di Prodi kan tidak ada ya Bu yang terkait dengan DOP dan lain-lain itu kan karena kita kan kemarin pasrah dengan Pak Kus biasanya. Itu pripun Bu? Nah, itu gimana itu cara menyikapi ya? Jadi karena satu, kita selama ini menggantungkan ke Pak Kus ya untuk terkait dengan keuangan. Kemudian yang kedua, karena ketidakmampuan dari kita semua dalam akuntansi ya, jadi akibatnya kan kita tergantungnya ke Pak Kus. Nah, bagaimana ini kita butuh solusi ini terkait. Nah itu saya juga butuh C5. solusi Bu. Karena kalau nanti saya minta ke Pak Kus, nanti otomatis prodi yang lain kan juga minta tolong semua, nanti Pak Kus malah pusing Bu. Pak Kus. Ini Bu. Ini bisa nggak kalau misalnya menggunakan, karena kan hitungannya kan penelitian pengabdian kita TS kan beda ya dengan tahun sebelumnya ya. Mana nih, Bude? Mungkin prodi-prodi yang saat ini akreditasi itu mestinya menyiapkan itu ya. Tapi Khusus kalau yang menyiapkan akreditasi. pun itu pengalaman biasanya data dari Pak Kus keuangan itu kita dapat itu benar-benar mepet sekali. Iya jadi betul kalau Bu. iya kan ya Bu Tika ya. Jadi kalau kita minta sekarang itu belum tentu apalagi kalau tahu kepentingannya maksudnya iya. Kasih nilai 3 aja kali ya Bu. Ya. Otomatis ya dikasih nilai itu. Karena biasanya Pak Kus itu juga akan bisa lebih di atas 3 kayaknya. Biasanya Pak Kus itu mengupayakan maksimal antara 3 sampai 4 gitu. Nah, ini karena keterbatasan ya ini mungkin kita di keuangan karena ini rata-rata di keuangan kalau yang C9 ya. C keuangan semua. Pendidikan, penelitian, pengabdian, realisasi investasi, kecukupan dana ini semuanya di keuangan semua. Baru surplus itu hanya begini. Hanya kecukupan aksesibilitas dan mutu sarana prasarana. Jadi UPPS menyediakan surplus yang mutakhir dan aksesnya yang cukup untuk diakses oleh mahasiswa. Gimana kita sepakati aja? Bu, izin menyampaikan pendapat, Bu. Okay. Bu, begini, ini kan kalau masalah keuangan memang biasanya kan dengan Pak Kus dan itu pasti beliau itu tidak akan memberikan selain untuk akreditasi. Ini hanya saran bagaimana kalau pada pertemuan berikutnya mungkin nanti akan diadakan workshop untuk penyusunan dokumen laporan seperti itu gitu loh Bu untuk akreditasi. Bagaimana tanggapannya? Workshop penyusunan. Karena ini keuangan itu jempulan semua sih. Iya, benar makanya ini triknya kalau kita kalaupun kita diajari caranya ya tetap kita kan nggak bisa dengkul. Iya betul Bu. Apakah nanti auditor langsung untuk mendengkul mengisi angka di sini itu otomatis atau mau bagaimana gitu loh Bu? Karena kalau keuangan kan tetap semua prodi itu kan tetap angkat tangan ya Bu ya istilahnya ya. Mungkin kalau Bu Ari tadi mungkin karpeng ya maksudnya ben prodi di dokumen KKB, ben podo dibuat workshop. Biar pada saat akreditasi itu semuanya bisa buat gitu loh Bu. Sing keuangan maksudnya. Oh, sing keuangan berarti ya. Berarti harus pendekatan Mbak Pak Kus untuk mengajari. Enggak, maksudnya ya nyari orang luar aja, Bu. Soalnya kan ya kita semua tahu lah beliau itu kan sibuk, belum tentu berkenan untuk memberikan informasi, apalagi itu kan kaitannya dengan akreditasi, Bu. Ya.
Bu Dewi ditampung, jadi nanti kalau pas kita ada pelatihan apa gitu, nanti mungkin bisa ditambahkan di penghitungan ini, caranya piye gitu ya, belajar bersama-sama cara menentukan biaya operasional. Nanti kalau enggak ya Pak Kos atau dari kita kalau ngundang narasumber luar itu ya, pas pelatihan apa gitu. Karena ini ketergantungannya memang tinggi. Dipertimbangkan dulu ya. Berarti ini untuk nilai ini berarti kita anggap berapa? 3 dulu? Iya, Bu. Oke, Bu. Oke, monggo ikut Bu, mau 3 semua atau bagaimana? 3 kayaknya aman ya. 3 itu aman. Kalau 4 ya kita terlalu pede percaya diri. Artinya kan ketika di C5 itu pada realisasinya kan ada yang lebih dari 3, mungkin ada yang kurang dari 3 ya, kita ambil rata-rata. Iya. 3 aja. Ya 3 aja itu normatif, berarti dianggap normal. Wajar tanpa pengecualian. Bu Heni, ada lagi? Mohon maaf. Nggih, Bu Heni, izin bertanya. Kalau yang C5 tadi mau langsung dinilai itu prodi tetap mengupload dokumennya atau mboten nggih? Atau kosongin? Ya itu, kalau tadi ngupload dokumen berarti kan bisa kalau enggak? Kemarin itu di Sasing itu saya udah identifikasi paling cuma punya RKAT kalau prodi itu ya. Paling nggak ada yang diupload aja gitu, gimana ya, RKAT lah paling gitu. Sama kalau dana penelitian pengabdian mungkin kontraknya juga gitu. Tapi enggak rekap dananya yang real. Yang real berarti. Kalau real ya berarti hanya intinya Mbak, intinya kalau real itu tidak bisa untuk menghitung. Nggak bisa buat ngitung, Bu Tari. Nggak bisa, karena itu harus di-up-kan semua. Di-up-kan semua. Nggak apa-apa. Maksudnya hanya ada ya, maksudnya untuk dokumen aja yang di-up. Dokumen yang sementara aja. Karena di Sido Akre kan nanti kalau dihitung itu dokumen yang di-upload itu. Ya, berarti tetap upload ya sebagai dokumen real sementara dulu ya nggak apa-apa. Jadi RKAT, dokumen kontrak penelitian pengabdian kalau ada. Ini kalau kontrak sekarang dibagi nggak sih? Buat sendiri itu dikasih soft file, kita ngisikan sendiri, Bu Hen. Ya. Ya gitu ya Mbak Tari. Karena ini ya sulit. Intinya biar ada dokumen yang terunggah. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau belum nanti kita masuk ke Sido Akre biar Bu Etis yang ini saya Pak. Bisa ya. Ini Pak Guntur angkat tangan ini Bu. Pak Guntur, kenapa tangannya? Diangkat terus tanya lagi Pak. Atau tangan yang tadi? Itu tangan satunya apa tangan yang tadi? Yang tadi. Bu Heni, Bu Etis, mohon izin. Mungkin usul untuk nanti setelah pelaksanaan audit gitu, jika nanti dikumpulkan untuk persamaan persepsi perhitungannya gitu, pripun nggih? Saya kok khawatir kalau saya nanti mengisi. Ya, boleh. Boleh. Nanti diisi dulu catatannya, kemudian nanti bersama-sama finishing ya nggak apa-apa. Untuk finishingnya ya, jadi biar takut kan misalnya nanti di paparan kok nilai saya 360. Padahal saya baik. Biasa. Kemarin sempat ada yang seperti itu di FKes, Bu. Jadi saya juga agak khawatir. Tenang Bu Tari. Sering Bu Tari, tenang. Ini para GPM yang cemas ya. Bu, dan tadi mungkin kan yang disampaikan prodi ini yang fakultas juga sebenarnya kita tetap diminta untuk upload dokumen yang sama dengan prodi kan ya Bu? Iya. Jadi nanti dibukakan di Sido Akre Bu Etis itu nanti bukakan. Ada lagi yang ini dulu Excel Bapak Ibu? Excel dulu sudah selesai apa belum? Kalau belum
digunakan itu mungkin belum ada pertanyaan. Besok digunakan sampai di soalnya prodi. aku yang ngeluh hitung-hitungnya agak sulit itu. Bu, ini mohon izin, ini ada yang bertanya ke saya nggih Bu di prodi FKes. Kalau nomor yang ada di Sido Akre mungkin nanti yang akan dibukakan oleh Bu Etis itu kan ternyata nggak sama dengan dokumennya LKPS nggih Bu. Berarti LKPS-nya kenapa? Itu yang sudah dicek yang terbaru Bu. Oke, karena kan kalau dokumen LKPS itu template-nya mereka menggunakan template masing-masing program studi nih kok Bu. Contohnya, untuk persiapan. Jadi saya tutup ya. Aduh, mati. Ya, Bu Heni keluar dulu. Sekedar nih Bu, saya sambil yang mau share Mbak Tari. Saya sambil buka filenya. Jadi kalau kemarin yang di FKes itu Ibu, template-nya LKPS disesuaikan dengan dari Lampetekes kecuali yang IKORA. Jadi dokumen LKPS-nya gizi, farmasi, kesmas, bidan, dan keperawatan pun template-nya berbeda-beda. Ada penomoran yang beda urutannya. Nah, sedangkan di pengisian Sido Akre itu kan menggunakan standarnya yang Excel-nya Ban PT nggih. Nah, itu pripun? Nggak masalah nggih, Bu? Ya, berarti kita nganu aja. Kita ambil misalnya C1, berarti visi misi. Ya, kita dokumennya berarti ada di poin C1. Titiknya lihat di mana, cari di mana. Kalau ngomong terkait dengan tata pamong, tata kelola berarti ngambilnya di C2 lah. C2-nya itu nanti tinggal mungkin penomorannya ada di mana, kita cari dokumen di situ. Gitu. Jadi memang kita belum bisa sinkron semuanya. Karena beda-beda tadi penomoran. Intinya ada di kamar itu. Kamar 2 berarti ada di kamar 2, kamar 3 ada di kamar 3 gitu. Kodenya berarti 3. Ini kalau ada yang bertanya dari prodi, yang ada di Sido Akre itu poinnya nggak sama dengan dokumen borangnya LKPS mereka. Saya sampaikan bahwa di Sido Akre mengacu dari Ban PT nggih, dan sama semua. Dan di Sido Akre sendiri kan ada kolom untuk upload dokumen LED dan LKPS nggih, Bu? Ya. Nah, untuk LKPS-nya diisi sesuai dengan template dari masing-masing prodi, bisa dari Lampetekes ataupun Ban PT, nggak masalah nggih? Ya, nggak masalah. Oh, nggih. Ya, suwun Bu Eni, saya ini belum bukakan dokumennya. Mungkin bisa dilanjut Bu Etis yang di Sido Akre mawon dan Jin, terima kasih Mbak Tari. Kelihatan Bu? Ampun Bu. Ya, jadi ini saya login dulu ya. Ini adalah tampilan depan Sido Akre, sidoakre.unw.ac.id. Kemudian nanti ada akun auditor ya. Ini yang saya gunakan auditor FKes. Jadi pengembang sistem ini kemarin memberi akun kami itu bisa buka
satu fakultas saja. Nah, ini tampilannya begini. Kemudian ini ada pilihan tahunnya, kita pilih tahun yang 2023. Terus ini ada dokumen akreditasi fakultas dan dokumen akreditasi prodi. Nah, kita buka dokumen akreditasi prodi. Nah, ini muncul banyak prodi ya. Karena kemarin belum memang ngasih akunnya satu fakultas gitu. Ini fakultas kesehatan. Misalnya saya sebagai auditor dapat prodi S1 kebidanan atau gizi, berarti dipilih yang mana. Saya buka S1 kebidanan. Nah, ini di sini ada jumlah dokumen yang dibutuhkan, ada dokumen yang diupload, ini dokumen yang diterima. Diterima itu kalau memang dokumennya sudah sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya laporan visi misi tadi, berarti sudah lengkap seluruhnya, itu diterima, ada klik diterima, nanti berarti ada berapa yang diterima. Kemudian di sini juga melihat kelengkapan dokumennya ada berapa persen. Nah, Bapak Ibu semua sebagai auditor nanti melihatnya dokumen dari sini. Kalau sebagai auditi di prodi nanti akan mengupload sesuai dengan nomor ini. Ini disesuaikan dengan Excel-nya yang Bu Heni tadi sampaikan. Oke. Tapi check and recheck, nanti kalau misalnya di dalam proses audit ternyata di Excel-nya Bu Heni dan di sini misalnya belum ada atau tidak sesuai, nanti bisa disampaikan ke saya. Oke. Kalau kemarin kita sudah berusaha menyesuaikan, apabila di dalam lapangan ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan. Di sini ada laporan LED, tadi yang Bu Tari sampaikan, ada permintaan laporan LED, berarti seluruh laporan LED ini akan diupload di sini, dan LKPS, ya, berarti ini LKPS boleh diupload sesuai dengan LKPS-nya masing-masing program studi, apakah dari Lambetekes, apakah dari Lamdik, Lamemba barangkali, atau Ban PT yang pakai masih Ban PT, jadi di sini. Ini kebetulan belum ada file yang diupload, jadi kalau kita view ya masih kosong. Kemudian kita coba, ini prodi kebidanan sudah mengupload visi misi. Ya, ini kita lihat. Ini ada dokumen di sini, penyusunan. Ini dokumen yang bisa diupload di sini adalah PDF ya. Jadi nanti disampaikan di program studi masing-masing, yang diupload di sini PDF supaya ketika auditor menilai itu tidak download tapi bisa melihat view-nya ya. Nah, ini misalnya penyusunan visi misi, di action ini ada view, ada edit, ada delete ya. Kita klik yang view, maka kita akan bisa melihat tampilan dokumen yang diupload oleh program studi. Nah, ini Bapak Ibu mesti melihat dokumen ini ya, jangan hanya melihat dari mukanya saja, ada laporan penyusunan berarti sudah, bukan ya, artinya harus dilihat dalamnya. Ya. Untuk menilai penyusunan visi misi ini tadi berarti Bapak Ibu auditor juga harus menguasai SOP penyusunan visi misi ya. Di situ ada apa saja, berarti harus ada penetapan tim penyusun ya. Dilihat ada enggak tim penyusunnya, penetapan SK-nya ya, ini SK tim perumusnya ada enggak, kemudian SK penetapan, kemudian di situ kan kalau sudah ada SK penetapan tim perumus mestinya ada kajian internal, ada kajian eksternal. Nah, ini harus dilihat notulensi rapatnya ada atau tidak ya, dokumen-dokumennya sampai selesai, sampai penetapan. Kajian eksternal juga melihat siapa saja yang diundang ya, karena ada penilaian stakeholder ya, stakeholder eksternal yang dilibatkan dalam penyusunan itu. Dokumen-dokumennya. Ini masih ada yang kurang Bapak Ibu, kalau saya lihat di sini biasanya masih harus dilengkapi dengan
surat undangan ya. Ini masih ada yang kurang, surat undangan terhadap setiap kali tahapan penyusunan itu. Ini kayaknya belum ada surat undangannya. Nah, ini kemudian kalau sudah dilihat, dinilai pakai Excel-nya Bu Heni tadi yang sampaikan nilainya berapa. Nah, ini kemudian di sini ada status ya. Ada menunggu revisi diterima. Ya, kalau menunggu itu ya berarti belum diapa-apain sama kita ya. Ini kalau ada revisi ya berarti kita klik revisi, kita bisa nuliskan apa informasinya di sini yang perlu direvisi oleh program studi. Kalau misalnya dokumennya itu sudah bisa diterima ya diklik diterima, kemudian diupdate ya. Begitu seterusnya. Di sini juga memungkinkan dalam satu misalnya dalam satu nomor ini bisa diupload beberapa dokumen ya. Biasanya ini contoh tadi di dalam visi misi kan ada juga penilaian tentang Rensera Renov. Ya nanti silakan dilihat sesuai dengan poin-poin penilaian yang ada di Excel tadi. Dan seterusnya. Ini penomoran kemarin kita sesuaikan dengan penomoran yang di Excel-nya OpenPT. Nah, seperti yang disampaikan Bu Tari dan Bu Heni tadi, kalau misalnya LKPS-nya nomornya berbeda, tapi itu masuk di poin mana, ya di-upload saja di dokumen itu. Kita melihatnya dari situ. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jadi, Sido Akre di sini penilaiannya tidak di sini. Ini hanya untuk mengumpulkan dokumen-dokumen program studi supaya kita bisa lihat. Menilainya pakai Excel tadi. Menilainya pakai Excel tadi. Itu. Paham Bapak Ibu? Mudah-mudahan ya. Ya, supaya kita sebagai GPM, sebagai GKM juga terbiasa dengan melihat dokumen-dokumen program yang ada, poin-poin program akreditasi. Ya meskipun nanti ada penyesuaian karena perubahan Permen 53 ya, tapi untuk tahun 2023 ini kita pakai ini dulu. Kemudian untuk Sido Akre. Kemudian ada pertanyaan tidak ya? Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ke bingung namanya ditanya. Kalau di Sido Akre kita memang relatif lebih mudah sih sebenarnya karena Anda melihat dokumen di sini sudah ada poin-poinnya ya. Lihat dokumen. Contoh kalau misalnya dokumen prodi mana ya? Kesmas sudah upload belum ya? Bu Tari. Nah, ini ada 2 dokumen yang sudah diupload. Ini sudah upload laporan. Belum upload ya? Apa? Kosong. Ya. Itu nanti akun auditor akan saya sampaikan ke masing-masing auditor. Ya misalnya saya ngaudit PSKM misalnya, saya kasihnya akun fakultas ya, nanti supaya bisa melihat semua ini dan bisa melihat dokumen fakultas karena bisa jadi penilaian itu penilaiannya diambil dari dokumen fakultas sehingga bisa akses ke dokumen fakultas. Itu kemudian tugasnya belum selesai sampai sini karena audit mutu internal itu juga harus mengukur ketercapaian standar. Jadi kita masih menggunakan instrumen penilaian AMI yang tahun lalu ya, Excel instrumen AMI tahun lalu.
Apa sih tahun lalu? Ya, masih pakai yang ini. Kelihatan Bu Dewi? Ini ya. Barangkali ada ibu bapak ibu yang TKM baru. Nah, ini di sini nanti ada instrumen AMI Prodi. Di sini ada audit dokumen. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang harus disediakan oleh program studi. Kemarin kita sudah melihat memang dokumen-dokumen di sini nanti juga auditor melihatnya dari Sidoakre, jadi bukan harus mengupload 2 kali program studi. Ya, dari Sidoakre nanti dilihat dokumen yang dikirim oleh program studi. Kemudian ada penilaian AMI. Nah, penilaian AMI di sini ada indikator BTM, ada catatan auditor. Nanti dilihat dari matriknya ya, yang belum terpenuhi di standar, misalnya standar pendidikan di kompetensi lulusan standar poin 1. Ini ada indikator B itu yang bagaimana, T yang bagaimana, M yang bagaimana, dan selanjutnya sampai bawah. Nah, di sini tolong jangan hanya diisi centang BTM-nya saja, tapi di sini mestinya ada catatan. Nah, hasilnya apa gitu? Yang disampaikan di prodi itu apa, nanti dengan tuliskan. Karena ini sebagai bahan yang BTM-nya itu berdasarkan catatan ini, misalnya begitu. Jadi jangan kosongan ya Bapak Ibu. Nah, kemarin waktu akhiritas temukan, nah ini kenapa hanya centang-centang saja, tak ada catatannya. Ya. Karena jenengan dimasukin ini ya, enggak ya. Itu kemudian dituliskan di sini jika ada temuan, daftar temuannya apa, ini masih seperti biasa, daftar temuannya, referensi, pernyataan, buktinya apa, ini rekomendasi perbaiki. Kalau sudah diisi semua Bapak Ibu, seperti yang lalu Bapak Ibu menyusun dalam sebuah laporan AMI. Laporan AMI seperti ini. Ya. Ini contoh yang kemarin punyanya auditornya Pak Mandu dan Bu Tari. Ya, bikin laporan seperti ini, dituliskan apa temuannya, ya ini fakultasnya apa, program studi, tanggalnya berapa, tujuan, ruang lingkup, kemudian temuannya apa, ringkasan hasil dari Excel kita tadi. Ya. Nah, kemudian berapa pencapaian standarnya dan dimintakan tanda tangan. Ya. Tuh. Dan ini dipastikan kaprodinya diminta untuk membaca dulu. Ya, supaya yang dituliskan itu sudah disepakati memang kaprodi atau dekan ya sudah menerima apa yang dituliskan, sehingga nanti kalau misalnya ditayangkan di refleksi akhir tahun atau ditayangkan di dalam forum struktural, ini memang hasilnya sudah diketahui oleh auditi, ya. Itu. Kalau yang ini sudah
biasa gitu. Bagi Bapak Ibu auditor lama, untuk auditor baru monggo nanti setelah saya kirim dipelajari diisi. Nah, tadi yang Bu Eni sampaikan tadi, berarti ketika kita mengaudit prodi itu untuk tahun ini ada 2 yang dikerjakan. Yang pertama adalah menilai hasil berdasarkan Excel tadi sehingga nanti muncul angka. Kemudian yang kedua menilai ketercapaian standar SPMI yang menggunakan instrumen ini. Itu. Nah kan di prodi itu auditornya ada 2. Monggo silahkan nanti dibagi, kalau tadi Bu Heni menyarankan yang satu pegang Excel-nya, yang satu pegang laporan ini. Atau mau dibagi per kriteria, monggo lah silahkan pembagiannya. Jadi ini berhubung ada 2 ya silahkan disepakati bagaimana mekanisme kerjanya untuk 2 instrumen ini. Begitu Ibu-Ibu semua, Bapak Ibu. Paham nggih? Begitu Bu Heni. Ada yang mau ditambahkan Bu Heni? Yang fakultas Bu, laporan fakultas ada perubahan? Iya, yang fakultas tidak ada perubahan. Yang fakultas itu berarti hanya menilai pakai instrumen program instrumen fakultas seperti tahun lalu ya, Excel dan laporan AMI seperti tahun lalu. Belum bisa menggunakan Excel yang Bu Heni tadi tayangkan ya, karena itu penilaian program studi. Fakultas masih satu. Jadi hanya melihat nanti BTN sama dokumennya tetap ngeceknya di Sidoakre ya. Ya, dokumennya tetap ini saya kalau di fakultas kan masih sama sih. Ini instrumen fakultas. Ya, ini dokumen-dokumennya yang untuk fakultas. Ya. Ini juga ngumpulkannya di Sidoakre sehingga fakultas mengupload dokumen-dokumen itu di Sidoakre. Ya, fakultas monggo Bapak Ibu GPM, Ibu-ibu ding GPM-nya, Ibu-ibu semua ya, GPM-nya nanti mengingatkan Pak Dekan dan struktur di fakultas untuk upload di Sidoakre. Nanti sebagai auditor fakultas itu menilainya pakai ini saja, pakai instrumen yang 2022. Tidak menggunakan yang Excel tadi ya, tapi dokumennya dari Sidoakre. Tuh, laporannya ya masih sama. Saya tadi buka laporan yang buat fakultas. Ya, untuk AMI ini kita siklus ke-7 nggih. Kalau kemarin siklus ke-6, kita siklus ke-7. Ya. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ampun. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ada. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, monggo lah silahkan main-main ke BPM, nanti tak siapkan kopi, teh. Terus ada main-main ke sini. Monggo Bapak Ibu, cukup. Nah, ini berarti AMI-nya mulai kapan ini, Ibu? Depan harusnya sudah AMI. Nah, seandainya kalau di Sidoakre-nya belum terisi apa adanya, atau kita nanti klarifikasi ke Prodi, punya nggak Bu LED-nya, LKPS-nya, dokumennya? Ya, jadi setelah ini
kan kemarin pembukaan AMI itu sudah Bu Heni buka di acara struktural ya. Para Kaprodi memang sudah tahu, tetapi memang kemarin ada penyesuaian nomor yang ada di Sido Akre. Ya. Waktu pengisian kemarin itu 1 bulan ya dari program studi. Ya meskipun penyesuaian Sido Akre, saya yakin sebenarnya dokumennya ada beberapa yang sudah siap upload ya. Nah kemarin memang belum di-upload gara-gara nomornya saja yang belum sesuai. Nah, monggo saja nanti Bapak Ibu auditor setelah ini menghubungi auditinya masing-masing untuk mengingatkan kembali mengupload dokumen di Sido Akre dan akan siap untuk diaudit lapangan kapan gitu. Bu Etis, mohon izin Bu Etis. Iya, monggo. Bu Etis, mohon izin yang terkait audit fakultas. Mungkin nanti bisa disampaikan kepada para auditor kalau di fakultas tadi kan mereka tetap menguploadnya hampir sama dokumen yang ada di Sido Akre dengan prodinya nggih, Bu. Jadi kemungkinan ada dokumen di Sido Akre fakultas yang nanti itu tidak ada di daftar dokumen yang Excel sebelumnya, Bu. Jadi biar nggak bingung mawon. Ya, monggo ditarik. Contoh, ada dokumen di Sido Akre yang tidak ada di Excel penilaian 2022 ya. Ada beberapa itu. Tapi bisa dimasukin di C berapanya fakultas kayak ya Bu Tari. Kemarin Bu Tari yang identifikasi itu ada banyak dokumen ya Bu. Tapi bisa masuk di kamarnya Sido Akre nggak di C mana gitu. Oke. Kemarin saya coba mengidentifikasi tapi belum selesai ya Bu. Cuma kalau kemarin dari hasil saya identifikasi sementara dari dokumen BTM yang sebelumnya, tahun sebelumnya dengan yang ada di Sido Akre itu bisa terjawab. Tapi nanti kemungkinan kalau ada auditor menemukan ada dokumen kaitannya dengan yang nggak ada di BTM, itu nggak apa-apa, maksudnya jangan terus dicari di Excel kok nggak ada gitu. Karena memang dokumen yang tadi disebutkan Bu Etis itu kan kalau kita kaitkan sama di Sido Akre mungkin nanti akan beda penamaannya. Seperti tadi contoh Excel ada Monef awal semester dan tindak lanjut. Kalau di Sido Akre mungkin sebutannya nggak langsung dokumen Monef awal tapi kaitannya dengan dokumen Monef pembelajaran. Gitu. Ya, Jadi begitu Bapak Ibu auditor. Jadi memang harus pandai mencari itu letaknya di mana. Karena memang kadang untuk mencari satu hal itu dokumennya bisa apa ya penamaannya ya tadi misalnya ya pasti itu ada di Monef pembelajaran kan ada ya di apanya itu di dokumen fakultas di bagian Monef pembelajaran tapi tulisannya di situ laporan Monef awal laporan Monef nah seperti itu. Nah kalau kan audit itu ada Bapak Ibu kalau kita mengaudit itu kan ada audit dokumen dan ada audit ke lapangan. Nah ketika kemudian Bapak Ibu membuka dulu dokumennya terus ya wajib melihat dulu entah sudah diupload entah belum diupload sebelum ke lapangan harus sudah membuka ya, jangan sampai ke sana tapi belum tahu apa yang sudah diupload apa yang belum apa sehingga menimbulkan ketidaknyamanan ya dengan auditi nanti. Saya kan sudah upload dan belum buka dan jangan sampai kemudian kalau sudah melihat dokumennya, Bapak Ibu bisa menuliskan catatan di dokumen apa yang dinilai. Kemudian misalnya Bapak Ibu menemukan informasi yang tidak didapatkan dari dokumen yang sudah diupload atau perlu klarifikasi, yaitu kasih note.
ada kemudian daftar tilik yang perlu diklarifikasi ke program studi. Jadi ketika audit lapangan itu Bapak Ibu bawa hasil identifikasi catatan yang sudah dilakukan di desk di meja di ruangan Bapak Ibu masing-masing melalui dokumen yang diunggah. Kemudian dari situ ada daftar tilik. Pertanyaan-pertanyaan